Benteng kita, pertahanan kita adalah dengan melazimi yang diajarkan oleh Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jamaah sekalian, pembahasan kita pada pekan lalu sudah selesai di zikir yang ke-10 dari zikir-zikir tentang tidur, yang masih pembahasan tentang azkarun naum, zikir-zikir tentang atau zikir yang dianjurkan dibaca pada saat kita tidur. Dan yang dimaksudkan tentu saja adalah zikir tidur pada malam hari, ya, karena itulah hukum asal tidur yang diajarkan oleh Nabi kita sallallahu alaihi wasallam. Tersisa 3 hadis lagi, ya. Tersisa 3 doa atau zikir lagi dalam zikir-zikir tentang tidur, ya, di bab ini. Insyaallah taala kita akan selesaikan pada malam hari ini. Kita mulai zikir yang ke-11 di bab ini, atau zikir yang ke-109 dalam buku ini. Nabi SAW bersabda dalam sebuah hadis yang diriwayatkan oleh sahabat yang mulia Abdullah bin Amr bin Al-As radhiyallahu anhuma, yang diriwayatkan oleh Abu Daud dalam sunan beliau. Disebutkan bahwa di antara doa yang dibaca oleh Nabi SAW pada saat beliau tidur adalah Allahumma ya Allah alimal ghaib, yang mengetahui yang ghaib, wasyahadah, yang tampak, fatiras samawati wal ard, yang menciptakan langit dan bumi, rabb kulli syai', Rabb, pemilik segala sesuatu atau yang mengurus segala sesuatu, wa malikahu, dan pemiliknya. Ya, nanti kita jelaskan insyaallah. Asyhadu an la ilaha illa anta, aku bersaksi tidak ada sembahan yang boleh, yang pantas untuk disembah melainkan Engkau. A'udzu bika min syarri nafsi, aku berlindung kepadamu ya Allah dari kejahatan diriku. Wa min syarri syaitan, dan dari kejahatan syaitan. Wa syirkihi, yang mengajak kepada kesyirikan kepada Allah Subhanahu wa taala. Atau wa syarakihi, ya, ini bisa dibaca 2 cara baca, ya. Wa min syarri syaitani wa syirkihi, ya, jadi shinnya kasrah dan ra-nya sukun. Wa min syarri syaitani wa syirkihi, yang artinya dan aku berlindung dari syaitan dan sekutunya, atau yang mengajak untuk syirik kepada Allah. Atau bisa juga wa min syarri syaitani wa syarakihi, ya, syarak, shinnya fathah, ra-nya juga fathah. Wa syarakihi, kalau wa syarakihi artinya lain lagi, ya. Kalau syarakihi artinya habaili wa masaili, dan dari tali-tali dan umpan-umpan syaitan. Jadi beda, ya, maknanya beda, syakalnya beda, tanda bacanya, harakatnya, dan beda juga maknanya. Wa an aqtarifa ala nafsi su'an, dan aku berlindung kepadamu ya Allah dari melakukan terhadap diriku keburukan. Au ajurrahu ila al-muslim, atau saya tarik keburukan itu kepada seorang muslim.
Ya. Doa ini, zikir ini biasa juga kita dengarkan dibaca kapan? Zikir pagi dan petang, ya, zikir pagi dan petang. Dan sebenarnya riwayat-riwayat yang lebih banyak memang menyebutkan dia zikir pagi dan petang. Cuma dalam sebagian riwayat, ya, dari Tirmidzi, ya, ada juga Ahmad dan lainnya, itu disebutkan dia dibaca pada pagi dan petang, wa idza akhadha madja'ahu minal lail, ya. Jadi kebanyakan hadis ini menyebutkan ini dibaca zikir pagi dan petang, dan dalam sebagian hadis dikatakan dan ada tambahan, dan pada saat dia mau tidur, ya, pada saat beliau mau mengambil tempat di pembaringannya, di kasurnya atau di tempat tidurnya. Karena itu Syekh penulis buku ini, Syekh Sa'id Al-Qahtani, menyebutkan juga hadis ini dalam tentang bacaan zikir waktu tidur. Padahal beliau sudah sebutkan sebelumnya di zikir pagi dan petang. Ya, karena memang sebagian riwayat menyebutkan ini juga dibaca pada saat mau tidur. Kita lihat, ya, isi kandungan dari doa dan zikir ini. Jamaah sekalian, seperti yang kita bahas yang lalu, bahwa Nabi kita Shallallahu Alaihi Wasallam ketika beliau mau berdoa selalu sering, ya, beliau mulai dengan apa? Dengan muqaddimah, ya, dengan puji-pujian kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi kalau mau berdoa, kita adab kita kepada Allah, kita memuji Allah dengan pujian-pujian yang pantas bagi Allah Subhanahu wa taala. Dan tentu saja pujian yang pantas bagi Allah itu yang terbaik kalau sumbernya datang dari Al-Qur'an. Karena Allah lah yang paling tahu bagaimana, Allah lah yang paling pantas dan paling tahu bagaimana memuji dirinya. Dan yang paling tahu adalah Nabinya Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Karena itu walaupun secara umum kita dianjurkan menyebutkan puji-pujian kepada Allah ketika kita mau berdoa, tapi sebaiknya pujian-pujian itu kita ambil dari Quran dan Sunnah. Karena biasa kalau kita mau coba sebutkan sendiri, kita datangkan dari fikiran kita sendiri atau karangan kita, maka itu kadang tidak tepat, tidak sesuai dengan sifat-sifat dan nama-nama Allah Subhanahu wa taala. Di sini Nabi kita sallallahu alaihi wasallam mengatakan, ya Allah yang mengetahui yang gaib dan yang tampak. Sebenarnya, ya, kalau sudah tahu masalah gaib, maka yang syahadah lebih-lebih lagi, ya. Tapi apa gunanya dikatakan wasyahadah? Kita manusia, kita taunya masalah apa? Yang gaib atau yang syahadah? Yang syahadah. Tapi apakah yang syahadah pun kita tahu dengan baik? Tidak. Ya, jadi ini perbedaannya. Jadi syahadah itu adalah apa yang tampak, ya. Tapi coba lihat, ya, yang tampak saja, ya, kipas angin apa semua. Kalau kita dari jauh, kita tidak akan bisa mengetahui secara detailnya. Ya, jadi yang tampak pun kita tidak mengetahui secara rinci. Karena itu pengetahuan tentang yang tampak antara makhluk dengan Allah tidak sama. Apalagi dalam persoalan gaib, ya, persoalan gaib itu tidak ada yang mengetahuinya kecuali Allah Subhanahu wa taala atau kepada nabi dan rasulnya yang Allah izinkan untuk memberitahunya, atau Allah berikan kepada mereka sebagian ilmu yang gaib tapi terbatas. Jadi kalau Allah tidak beritahu, maka nabi dan rasul hukum asalnya juga tidak mengetahui hal-hal yang gaib. Allahumma alimal ghaibi wasyahadah, fatiras samawati wal ard, yang telah menciptakan atau pencipta langit-langit dan bumi. Ya, kita sudah terangkan yang lalu, bumi 7 lapis ke atas dan langit 7 lapis ke atas dan bumi 7 lapis ke bawah. Rabb kulli syai'in wa malikah, Rabb segala sesuatu dan malikahu, dan yang
memilikinya. Rabb itu apa artinya Rabb? Rabb itu bisa berarti pemilik, dan bisa berarti penguasa, dan bisa berarti yang mengatur, ya. Jadi Rabb kulli syai'in wa malikahu. Wa malikahu ini adalah bagian dari Rabb, ya. Jadi dia adalah atfu al-khas alal am. Disebutkan yang umum dulu baru khusus. Yang mana yang lebih umum, Rabb atau Malik? Rabb yang lebih umum. Jadi Rabb sudah mencakup Malik, dan Malik terbatas kadang untuk yang memiliki, ya. Sama dengan Allah katakan hafidhu ala salawati was salati al-wusta. Jagalah solat-solatmu yang 5 kali sehari semalam. Disebutkan solat-solat yang wajib. Lalu Allah katakan was-salatil wusta, dan solat yang pertengahan. Apa maksudnya? Solat asar, ya, solat asar. Jadi solat asar masuk dalam solat yang wajib, tapi disebutkan setelah menyebutkan solat-solat yang wajib untuk penekanan, ya, untuk penekanan. Itu istilahnya zikrul khas ba'dal am, atau atful khas alal am. Jadi Rabb kulli syai', yang menciptakan segala sesuatu. Nah, ini juga, ya, pencipta segala sesuatu, pemilik segala sesuatu, dan menguasai segala sesuatu, dan yang mengatur segala sesuatu. Jadi Rabb itu sudah mencakup itu semuanya, dan yang memilikinya. Asyhadu an la ilaha illallah, asyhadu an la ilaha illa anta. Aku bersaksi tiada ilah yang pantas disembah melain Engkau. A'udzubika min syarri nafsi. Aku berlindung kepadamu. Di sini mulai doanya, ya. Jadi kita bilang ini dimulai dengan puji-pujian. Mana doanya di sini? Doanya dimulai dengan apa? Dengan a'udzu, ya. Karena doa itu ada dua. Inti doa itu ada dua. Kalau kita perhatikan permintaan kita kepada Allah, maka tidak lepas dari dua hal. Permintaan kebaikan dan permohonan dijauhkan dari keburukan. Permintaan terhadap kebaikan itu namanya apa? Isti'anah, isti'anah. Dan permohonan dijauhkan dari keburukan itu namanya isti'adzah, ya, isti'adzah. Jadi kalau kita perhatikan apa saja kita doakan, maka tidak akan lepas dari salah satunya itu. Jadi inilah isi doanya ini. Jadi isti'adzah juga adalah doa, permintaan. Jadi tadi adalah pengantarnya. A'udzubika min syarri nafsi. Ya Allah, aku berlindung kepadamu dari kejahatan diriku. Ya, jadi kita ini punya sifat-sifat jahat, ya. Artinya potensi-potensi untuk berbuat yang tidak baik. Ya, setiap kita ada hal-hal yang buruknya. Karena Allah mengatakan fa'alhamaha fujuraha wa taqwaha. Ya, setiap kita memang ini diilhamkan ada yang fujur, yang tidak baik, dan ada juga yang ketakwaan. Dan bagaimana kita merespon ini berbeda-beda, ya. Makanya ada di antara kita yang kebaikannya lebih banyak daripada keburukannya, dan ada orang mungkin dia lebih merespon keburukan daripada kebaikan. Maka banyak di antara sifat-sifatnya sifat yang tidak baik, ya. Ini kita tidak boleh menyerah dengan sifat-sifat yang tidak baik. Kita perlu berusaha untuk menjauhkan diri kita darinya. Bagaimana caranya? Salah satunya adalah dengan doa ini. Ya, kita resapi doa yang semacam ini. A'udzubika min syarri nafsi. Jadi kalau kita bilang, ya, ada sifat saya yang kurang bagusnya, dan memang kita perlu selalu muhasabah bahwa walaupun mungkin orang, ya, kita sangka kita kadang baik, atau orang kadang menyangka kita baik, tapi setiap kita ini ada sifat-sifat yang tidak bagus. Cara menjauhkannya, di samping usaha, perlu juga berdoa seperti ini. A'udzubika min syarri nafsi. Ya Allah, aku berlindung kepadamu dari kejahatan diriku. Dan wa min syarri syaitani wa syirkihi aw wa syarakihi.
dan juga dari kejahatan syaitan. Ya, inilah sumbernya sebenarnya. Ya, sumbernya. Syaitanlah yang menggoda kita, syaitanlah yang membisik-bisikkan kita untuk berbuat kejahatan. Jadi ada potensi untuk itu, dan kita meresponnya ketika kita mengikuti bujukan, godaan, rayuan syaitan. Maka kita juga minta perlindungan kepada Allah dari syaitan. Wa min syarri asy-syaitani wa syirkihi, dan dari syaitan yang menggoda untuk berbuat kesyirikan kepada Allah. Dan ini paling buruk tentu saja. Dosa yang terbesar adalah dosa kesyirikan. Atau ya, wasyaraki. Makanya kalau antum pernah mendengarkan zikirnya Syekh Musyari Rashid kalau tidak salah, ya, ada zikir pagi dan petangnya dalam bentuk audio, maka yang beliau sebutkan itu wa min syarri syaitani wa syarakihi. Ya, kalau tidak salah edisi dulu wa syirkihi, edisi yang terbaru wa syarakihi. Itu semuanya bisa sebenarnya, bisa. Tapi kalau wa syirkihi itu khusus untuk dosa kesyirikan. Kalau wa syarakihi, dan kita berlindung kepada syaitan dari umpan-umpannya syaitan, pancingan-pancingannya dan tali-talinya. Sebenarnya syarak itu tali, makanya tali sendal itu juga disebut syarak, ya, syarakun na'al, talinya sendal. Jadi syaitan itu punya apa? Punya umpan-umpan, punya tali-tali, ya. Dia menarik kita sedikit demi sedikit. Makanya Allah bilang apa? Khutuwat asyaitan, langkah-langkah syaitan. Jadi syaitan itu tidak langsung tarik kita, tapi secara perlahan-perlahan, ya, pelan-pelan. Maka kita minta perlindungan kepada Allah agar hubungan kita dengan syaitan diputuskan saja. Tali-talinya itu tidak ada hubungannya dengan kita. Kita minta perlindungan kepada Allah agar putus hubungan kita dengan syaitan, dan kita tidak berhubungan dengan syaitan, dan kita tidak tertipu dengan pancingan-pancingannya, ya, dengan umpan-umpannya, ya, karena umpan-umpan syaitan itu selalu menjadikan kita melihat indah keburukan-keburukan. Kemudian wa an aqtarifa ala nafsi su'an, ya, aqtarifa ala nafsi, aqtarif artinya melakukan terhadap jiwaku keburukan, ya. Jadi kita minta perlindungan kepada Allah untuk dijauhkan dari keburukan, su' secara umum, ya. Jadi kita minta perlindungan kepada Allah dari dijauhkan dari keburukan. Jadi jangan cuma minta kepada Allah untuk bisa beramal soleh, itu bagus, tapi jangan juga lupa untuk kita berlindung kepada Allah dijauhkan dari apa? Keburukan. Ya, kenapa biasa ada orang kita lihat rajin berbuat kebaikan, tapi maksiatnya juga jalan terus. Waliyadzubillah. Karena mungkin, ya, dia hanya berdoa kepada Allah untuk bisa melakukan kebaikan, tapi dia juga tidak berlindung kepada Allah dari kejahatan, ya, sehingga jalan juga kebaikannya, tapi kemaksiatannya dan pelanggarannya juga jalan. Waliyadzubillah. Jadi perlu dipadukan ini antara minta kepada Allah agar dikuatkan melakukan kebaikan, kesolehan, ketaatan, dan dijauhkan dari dosa-dosa dan maksiat. Dan yang selanjutnya, ya, ditutup dengan au ajurrahu ila muslim. Ini penting juga. Atau aku berlindung kepadamu agar aku tidak menarik itu kepada seorang muslim. Jadi jangan sampai kita menjadi bukan cuma kita jahat, tapi kita tarik orang untuk juga berbuat kejahatan. Ya, kita menjadi pelopor dari kejahatan, kita menjadi pengajak kepada kejahatan. Nah, ini yang paling berbahaya. Ya, karena kalau kita yang ngajak orang berbuat kejahatan, maka bisa-bisa kita punya apa? Dosa jariyah. Ya, waliyadzubillah, dosa jariyah. Jadi biar kita sudah meninggal dunia, tapi orang masih melakukan kemaksiatan yang pernah kita ajak, maka kita walaupun sudah dikubur, tapi dosa kita jalan terus, karena kita punya saham terhadap dosa-dosa orang lain, karena kita yang ajak mereka berbuat kejahatan. Waliyadzubillah. Maka ya perlu untuk kita minta perlindungan kepada Allah
dari hal-hal yang seperti ini. Jadi jamaah sekalian, ya sekali lagi doa ini kita bagus lazimi pada pagi dan petang, dan juga ya bisa bagus kita baca atau bisa kita baca pada saat menjelang tidur kita. Kemudian doa selanjutnya, ini juga doa atau zikir dari Al-Quran, yaitu membaca Alif Lam Mim Tanzil As-Sajdah dan Tabarakalladzi biyadihil mulk. Ya. Hadisnya ini diriwayatkan oleh Imam Tirmidzi dan Syekh Al-Albani juga mensahihkannya, dan banyak ulama mensahihkannya. Jadi di antara bacaan yang bisa dibaca menjelang tidur adalah dua surat ini. Tapi kalau kita cermati hadisnya, disebutkan bahwa Nabi SAW tidak tidur kecuali beliau telah membaca doa ini, surat ini, membaca surat ini. Artinya apa? Ulama mengatakan bukan berarti harus menjelang tidur. Yang jelas beliau tidak tidur sebelum membaca doa ini. Artinya bisa saja dibaca sejak, ya kalau ada di antara kita mau baca sudah sholat isya, ya dia langsung baca ini pada malam hari, lalu nanti dia tidurnya umpama jam 11 atau jam 12 atau jam 10 umpamanya, maka sudah termasuk mengamalkan hadis ini, ya. Dan kalau ada yang baru berkesempatan membacanya menjelang tidurnya, maka ini juga sudah kena, ya, sudah cocok dengan hadis ini. Jadi termasuk bacaan wirid yang dianjurkan untuk dibaca, ya. Kalau kita lihat zikir-zikir Al-Quran, bacaan Al-Quran yang dibaca pada malam hari secara rutin berdasarkan hadis-hadis yang insyaallah, ya, minimal hasan, bisa dipertanggungjawabkan, ada 4, ya, ada 4 bagi yang mau melaziminya, berkesempatan menjaga wirid-wirid ini, maka ini bisa insyaallah, yaitu ini surat As-Sajdah, surat yang ke-32, dan surat Al-Mulk, surat yang ke-67, kemudian surat Al-Isra, surat yang ke-17, dan surat Az-Zumar, surat yang ke-39. Dan kalau disebut surat, maksudnya apa? Kalau disebut surat, artinya dibaca mulai ayat pertama sampai ayat terakhir, ya, dibaca ayat pertama sampai ayat terakhir. Bagi yang mau melazim bacaan ini, maka masya Allah, ya, bagus, ya. Dan ini, ya, anda lihat orang-orang yang rajin membaca seperti ini, mereka itu biasanya menghafal dengan tidak sengaja, ya. Karena biasanya orang kalau Al-Kahfi saja yang dibaca setiap Jumat, ya, bagi yang mengamalkannya, itu secara tidak sengaja dia akan menghafalkannya, atau paling tidak kalau dia dengarkan orang, dia bisa melanjutkannya, ya, mengikutinya. Apalagi kalau dia rutin membacanya, ya. Ini sebenarnya yang punya dalil-dalil yang bisa dipertanggungjawabkan, ya. Karena biasa ada wiridan juga, bacaan-bacaan Quran tertentu yang sebenarnya masih perlu diteliti keabsahannya, kesahihannya, ya. Maka, ya, bagi yang mau melazimi ini bagus, ya, surat As-Sajdah, kemudian surat Al-Mulk. Apalagi surat Al-Mulk juga punya beberapa fadilah, seperti memberikan syafaat, ya, dan juga sebagian riwayat, ya, walaupun ada khilaf tentang kesahihannya, menyebutkan dia juga sebagai mani'ah, yang menjauhkan dari adab kubur, ya, siksa kubur. Dan surat Al-Isra dan Az-Zumar, seingat kami tidak disebutkan pahala khususnya, tapi hadisnya menyebutkan dilazimi,
dibaca secara rutin, dicontohkan, maka kita tahu keutamaan itu tidak, tapi setiap sunnah itu adalah utama dan mulia, ya, walaupun tidak disebutkan jenis pahalanya. Jadi ini ya, dibaca pada saat menjelang tidur atau malam hari, ya. Yang paling terakhir di bab ini pembahasan penutup kita insyaallah untuk malam ini, hadis dari Bara' bin Azib radhiyallahu anhu. Hadisnya Bukhari dan Muslim, hadis yang sahih diriwayatkan oleh Imam Bukhari dan Muslim. Hadis ini Nabi kita sallallahu alaihi wasallam ajarkan langsung kepada Bara' bin Azib, ya. Bara' bin Azib radhiyallahu anhu talaqi langsung, mengambil langsung dari Nabi sallallahu alaihi wasallam. Bahkan Nabi sallallahu alaihi wasallam mengajarkan dan mengatakan, ya Bara' atau ya Aba Umarah, ya, disebutkan, diajarkan khusus doa ini. Idza ataita madja'aka, kalau kamu sudah mau menuju ke tempat tidurmu, fatawadda, maka berwudulah. Ya, ini juga sunnah, ya. Wudu'aka lis-shalah, dengan cara fatawadda wudu'aka lis-shalah, maka berwuduklah dengan cara wuduk seperti ketika mau solat. Artinya tata caranya, bukan berarti harus solat setelah itu, ya. Kecuali bagi orang yang membiasakan juga solat sunat wuduk, ya, silahkan. Tapi ini solat wuduknya untuk apa? Untuk tidur, ya, wuduk untuk tidur. Di sini dikatakan, ya, tidak apa-apa, kami langsung jelaskan saja, ya, hadis penjelasannya. Di antara manfaat berwudu ini adalah dikatakan an yakuna ala taharati makhafatan yamuta min lailatihi. Di antara manfaatnya agar ketika kita ditakdirkan meninggal pada saat kita tidur, maka kita dalam keadaan bersuci, ya, dalam keadaan suci. Wa an yakuna asdaq li ru'yah. Sebagian ulama kita juga mengatakan kalau orang yang wudu sebelum tidur, ini mimpinya lebih bisa dipertanggungjawabkan, ya, mimpinya lebih benar, ya. Artinya insyaallah tidak sembarang yang dia mimpinya, bukan syaitan, atau mimpi-mimpi sekedar mimpi tapi tidak betul, ya. Jadi karena betulnya mimpi seseorang itu juga tergantung dengan kesolehannya, ya. Dalam beberapa riwayat dikatakan yang paling benar mimpinya, yang paling benar juga pembicaraannya dan perkataannya. Wa ab'ad min tala'ubi syaitan fi manamihi wa tarwi'ihi iyyahu, dan juga dia paling dijauhkan dari syaitan, ya, syaitan tidak bisa mengganggu kita. Dan biasanya kalau kita tanya, ada orang bilang saya diganggu syaitan, saya dihimpit, ditindis, ya. Kalau kita tanya kenapa, biasanya dia bilang saya lupa wudu, saya waktu itu belum siap tidur tapi ketiduran, ya, lalu ditindis oleh syaitan. Kalau dia wudu, insyaallah tidak akan diganggu. Jadi ini yang pertama, ya, dia dianjurkan untuk berwudu, caranya seperti wudu ketika mau sholat. Summa taja'a ila shiqqika al-ayman. Kemudian Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan, kemudian kamu kamu baring dengan bagian kananmu, ya. Jadi baring dengan sisi kanan kita, ya. Seperti yang kita pernah sebutkan, tidak terlentang ke atas dan tidak juga sebelah kiri, tapi yang lebih afdal adalah tidur ke sebelah kanan. Adapun bagaimana setelahnya itu lain lagi masalahnya, ya. Karena ada orang sudah tidur sebelah kanan, nanti kalau bangun lain-lain anunya, ya, arahnya, ya, jungkir balik. Mungkin ada yang masya Allah kalau tidur masya Allah, ya, pergerakannya lumayan, ya.
Tapi ada juga ya orang yang tidurnya begitu dan bangunnya juga begitu, ya tidak goyang-goyang waktu tidur, ya, masya Allah. Tapi intinya tidak ada masalah, tidak ada masalah, karena ketika kita tidur, kita di luar kesadaran kita, maka itu tidak akan di muakhadah, tidak akan dihisab di sisi Allah. Tapi mungkin menunjukkan karakter juga, ya, Allah a'lam, yang menunjukkan karakter bahwa gimana orang yang super aktif dan orang yang tidak terlalu banyak gerakannya, mungkin begitu juga, ya, wallahu a'lam. Itu sunnah kedua. Sunnah yang ketiga, membaca doa ini, yang membaca doa ini, doa yang diajarkan oleh Nabi SAW kepada sahabat yang mulia Bara' bin Azib radhiyallahu anhu. Dalam sebagian riwayat dikatakan, jadikan ini doa yang paling terakhir. Ya, artinya kalau kita mau baca doa-doa kemarin itu, ya, banyak doa sudah, ini 13 sudah doa. Ya, kalau ada di antara kita yang hafal dan dia susah tidur, dia baca doa ini belum tidur, baca doa ini belum. Ya. Ini jadikan doa yang terakhir. Makanya Syekh Said Qahtani menyebutkan ini pada bagian yang paling terakhir. Karena dalam sebagian riwayat dikatakan jadikan ini doamu yang paling terakhir. Jadi kalau kita baca ini, kita jadikan yang paling terakhir. Kalau kita baca 3 doa saja, ini terakhir. Kalau kita 1 doa saja, ini yang kita baca. Tapi kalau kita banyak baca doa, usahakan ini paling terakhir. Apa itu? Allahumma aslamtu nafsi ilaik. Ya Allah, ini doa yang diajarkan oleh Nabi kita sallallahu alaihi wasallam kepada Bara' bin Azib radhiyallahu anhu. Ya Allah, aslamtu nafsi ilaika. Aku menyerahkan diriku kepadamu. Ini lagi, ya. Wa fawwadtu amri ilaika. Dan aku serahkan urusanku kepadamu. Ya, jadi ini tentu saja satu kemuliaan ketika kita menyerahkan urusan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan Allah tidak akan menyia-nyiakan urusan tersebut. Karena kita kalau mau serahkan suatu urusan kepada orang lain, tentunya kita tidak sembarangan pilih, ya. Kita akan pilih orang yang terpercaya, orang yang kita anggap bisa menyelesaikan amanah, orang yang bisa menyelesaikan urusan kita. Kita tentu saja akan memilihnya. Maka bagaimana lagi kalau kita serahkan kebutuhan-kebutuhan kita dan urusan-urusan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka kalau kita sudah serahkan kepada Allah, kita yakin bahwa bagaimana akhirnya urusan kita, itulah yang terbaik. Kan Allah yang membantu dan menetapkan bagi kita. Wa fawwadtu amri ilaika wa wajjahtu wajhi ilaika. Dan aku perhadapkan wajahku kepadamu ya Allah. Wa alja'tu dhahri ilaika. Dan aku sandarkan punggungku kepadamu ya Allah. Ya, artinya aku bersandar, ya, terhadap semua urusan-urusanku, tawakal kepadamu ya Allah. Raghbatan wa rahbatan ilaika. Ini selalu doa kita, ya. Kita padukan antara raghbah, pengharapan, wa rahbah, dan rasa takut. Ya, ini di antara sifat-sifat seorang hamba ketika berdoa, harus mengumpulkan raghbah, optimisme, pengharapan bahwa doanya akan diterima oleh Allah. Warahbah, ya, warahbah dan rasa takut, ya. Jadi rasa takut terhadap dosa-dosa kita, juga rasa takut jika permintaan kita tidak dikabulkan oleh Allah. Raghbatan wa rahbatan ilaika. Kenapa mesti ada raghbah, pengharapan, agar kita tidak bersifat putus asa, ya, dan putus asa adalah sifatnya orang kafir. Kenapa mesti ada rahbah, rasa takut, agar kita tidak muncul sifat
sombong, angkuh dan merasa hebat, ya. Maka kita padukan dua hal ini. La malja wa la manja minka illa ilaik. Tidak ada tempat malja. Malja itu dari kata-kata luju. Luju itu tempat kita mengungsi, ya. Jadi kalau ada kejadian musibah, lalu tempat kita umpamanya rusak, ya, hancur, lalu kita mengungsi ke tempat yang lain, itu namanya luju. Dan kita disebut dengan laji, pengungsi. La malja artinya tidak ada tempat untuk berlindung, ya. Wala manja, dan tempat untuk selamat. Ya, manja dari kata-kata naja yanju. Naja yanju artinya selamat. Tidak ada tempat untuk selamat minka, dari siksamu, dari hukumanmu, illa ilaika, kecuali kepada kamu. Jadi kalau kita takut kepada Allah, apa yang kita lakukan? Kita lari kepada Allah. Kalau kita takut kepada sesuatu, apa yang kita lakukan? Kalau antum takut sama anjing, apa yang antum lakukan? Lari dari. Kalau takut sama sesuatu, lari darinya. Kecuali Allah. Ketika kita takut kepada Allah, bukan lari dari Allah, tapi lari menuju kepada Allah. Makanya Allah bilang, fafirru ilallah, larilah kepada Allah, ya. Jadi inilah kemahakuasaan Allah, dan satu-satunya yang kita takuti, tapi kita tidak lari darinya, tapi kita lari menuju kepadanya. La malja wa la manja minka illa ilaik. Amantu bi kitabika alladhi anzalta. Aku beriman kepada kitabmu yang engkau turunkan. Ini mencakup Taurat, Injil, Zabur, Suhuf Ibrahim, Suhuf Musa, dan Al-Quran. Dan lebih khusus lagi adalah Al-Quran tentunya. Dan terakhir, wa bi nabiyyika alladhi arsalta, dan nabi yang engkau utus. Kalau diperhatikan ini, apakah ada doanya ini? Ada doanya enggak di sini? Tidak ada, ya. Zikir saja, ya. Tidak apa-apa tanpa doa, tidak apa-apa, ya. Tetap berpahala. Sama kalau kita bilang apa? Subhanallah, walhamdulillah, wala ilaha illallah, wallahu akbar. Ini zikir-zikir yang paling afdal, 4 kalimat yang paling afdal. Kalau kita perhatikan, tidak ada unsur doanya di sana, tapi dia zikir yang dianjurkan. Jadi sebagian zikir itu adalah puji-pujian yang pantas kepada Allah, dan sebagiannya di samping puji-pujian juga ada unsur doanya, permintaannya. Kalau kita perhatikan ini sejak pertama sampai akhir, tidak ada yang langsung permintaan kepada Allah, tapi ini termasuk doa yang termasuk zikir yang sangat dianjurkan. Jamaah sekalian, sebagai penutup, dalam sebagian riwayat, Al-Bara' bin Azib radhiyallahu anhu waktu mendengarkan doa ini atau zikir ini, beliau mengatakan, wa amantu bi kitabika alladhi anzalta wa bi rasulika alladhi arsalta, wa bi rasulika alladhi arsalta. Jadi beliau ubah teksnya, kalimatnya. Diajarkan apa? Wa bi nabiyyika alladhi arsalta. Tapi Bara' bin Azib ubah menjadi wa bi rasulika alladhi arsalta. Maknanya sama? Mana yang tinggi, nabi atau rasul? Rasul. Setiap rasul pasti nabi. Belum tentu nabi, tapi tidak setiap nabi rasul. Belum tentu seorang nabi itu rasul juga, belum tentu. Tapi kalau dia sudah rasul pasti nabi. Jadi kalau dilihat dari lebih tinggi adalah rasul.
Maka kalau pakai logika, bagus ini, wa bi rasulikal ladzi arsalta, kan itu lebih tinggi. Dan kalau kita lihat pasangannya, arsalta itu diutus. Pasangannya apa? Rasul. Kalau nabi artinya nabi yang diberitahu, ya, yang diwahyukan. Makanya nabi itu diwahyukan saja. Itu sebagian ya. Karena memang dari bahasa gitu. Nabi artinya yang mendapatkan wahyu. Rasul adalah yang diutus untuk berdakwah, yang diutus. Jadi kalau kita lihat, kalau nabi, wa bin nabiyyikal ladzi, secara bahasa ya, secara teks bahasa, wa bin nabiyyikal ladzi amba'ta, ya. Wa bin nabiyyikal ladzi amba'ta, dan kepada nabi yang kamu berikan wahyu. Kalau rasul, wa bi rasulikal ladzi arsalta, kayaknya cocok begitu. Tapi yang dicontohkan Rasulullah apa? Wa bi nabiyyikal ladzi arsalta. Ketika Bara' bin Azib radhiyallahu anhu mengubah dengan wa bi rasulikal ladzi arsalta, kata Nabi SAW, la qul wa bi nabiyyikal ladzi arsalta. Ditegur, jangan ubah, tapi bilang wa bi nabiyyikal ladzi arsalta. Apa pelajaran yang penting di sini? Ulama mengatakan bahwa ini pelajaran penting, bahwa sejatinya, seharusnya doa dan zikir itu sedapat mungkin kita baca sesuai dengan yang dicontohkan, dan jangan diganti-ganti selama memungkinkan. Kan biasa ada orang ganti bilang lebih bagus, ya. Apalagi kalau ditambah-tambah lebih bagus, ya. Zikir lebih bagus, lebih banyak. Begitu? Makin banyak makin bagus. Gitu ya? Makin banyak makin bagus? Belum tentu. Ya, yang bagus adalah yang sesuai dengan sunnah. Kalau banyak dan sesuai dengan sunnah, bagus, ya. Tapi kalau tidak ada contohnya, biar banyak, belum tentu bagus. Karena itu, ini diantara dalil menunjukkan pentingnya kita berusaha untuk sesuai. Walaupun memang ada sebagian riwayat-riwayat yang lain yang menyebutkan mungkin difahami bisa diganti, tapi hadis ini ya sangat jelas. Bahkan hadis ini dijadikan dalil oleh sebagian ulama kita tidak bolehnya meriwayatkan hadis secara makna, ya. Tapi ini ada khilaf tentang masalah tersebut. Tapi intinya, selama kita hafal teksnya sesuai dengan contoh Nabi SAW, maka jangan kita ubah, ya. Apalagi kalau pakai pikiran-pikiran kita saja, kita buat-buat. Jamaah sekalian, ketika selesai diajarkan ini, Nabi kita mengatakan, siapa yang membaca ini, kalau kamu membaca ini, maka kata beliau, fa in mutta min lailatik mutta alal fitrah. Kalau kamu meninggal di malam itu dalam keadaan membaca doa ini, mutta alal fitrah, kamu meninggal dalam keadaan fitrah. Apa maksudnya? Dalam keadaan Islam, ya. Berarti kalau tidak baca ini meninggal dalam keadaan kafir? Ya, tidak, ya. Tapi siapa yang membacanya, dia meninggal dalam keadaan fitrah. Sebagian ulama mengatakan boleh jadi fitrah yang dimaksudkan sini adalah sunnah, meninggal dalam melaksanakan sunnah. Karena Nabi kita mengatakan khamsun minal fitrah, ada 5 bagian dari fitrah. Ini juga diartikan sebagai sunnah. Jadi fitrah kadang bermakna Islam dan kadang bermakna sunnah. Karena itu Ibnu Hajar mengatakan mungkin yang lebih tepat diartikan ini mutta ala fitrah, kamu meninggal dalam keadaan mengerjakan sunnah, ya. Imam Ahmad pernah berdoa, ya. Imam Ahmad doanya yang terkenal, Allahumma ahyini alal Islam wa amitni alas sunnah. Ya Allah, hidupkan saya di atas Islam dan wafatkan saya di atas sunnah. Jadi bagus ya kita baca doa ini. Dan kalau kita masih hidup, bangun, belum meninggal, apakah kita rugi? Kata beliau, wa in dan jika kamu masih bangun, kalau kamu bangun, maka faqad asabtah, ya, au alal ajr, kamu telah mendapatkan pahala, ya, di sisi Allah Subhanahu wa taala. Artinya kamu tidak merugi, ya, kamu mendapatkan pahala. Jadi kalau kita meninggal dengan membaca ini, maka kita meninggal di atas sunnah. Dan kalau kita masih bangun, maka kita tidak rugi, tapi sudah mendapatkan pahala dari sunnah yang telah kita lakukan itu. Ya, sekiranya ini
sebagai pembahasan terakhir dari bab tentang doa-doa tidur. Ya, jadi ada 13. Ya, jangan sampai tidak ada yang kita baca. Ya, jadi ini sudah banyak sekali pilihan. Ya, kalau ada yang bisa baca banyak-banyak atau mengganti-gantikan, maka ini satu kemuliaan. Tapi yang sangat rugi ketika kita sudah pelajari lalu belum ada juga satu pun yang kita baca pada saat kita tidur. Yang semoga Allah Subhanahu wa taala menjadikan hidup dan mati kita dalam Islam dan di atas sunnah Nabi kita sallallahu alaihi wasallam. Ya. Itu baring sebelah kanan apa menghadap kiblat atau sembarang saja? Sembarang, ya, sebelah kanan. Yang penting sebelah kanan. Tidak ditegaskan harus menghadap kiblat, ya. Jadi biasa orang tegur kalau yang tidak menghadap kiblat, padahal tidak ada ketentuannya. Yang ditekankan adalah baring di sebelah kanan. Jadi menghadap kiblat, menghadap ke timur umpamanya dan yang lainnya tidak mengapa, insyaallah. Ya. Subhanakallahumma bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Walhamdulillahirabbil alamin. Wassalamualaikum